Baik sahabat Jas, kita bakal berbincang membahas seputar Info JKN bersama Bapak Sumbut Murwata selaku Kepala Bagian Kepesertaan. Selamat siang Pak, Selamat selamat datang selamat di siang, Radio Jas. selamat siang sahabat Jazz FM Iya, dimanapun berada. iya. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan dan mudah-mudahan bisa mendapatkan jawabannya para peserta atau pendengar kami, sahabat Jas di mana-mana. Jangkauan kami alhamdulillah sampai Timur Bandung, Garut, Masya Allah, luas tabarakallah. sampai Menjenang dan lain Insya sebagainya gitu Allah ya Pak kita ya. mudah-mudahan insya Allah. Baik, langsung aja apa boleh Pak nih? Siap, mangga Kang. Oke, Heeh. iya. Begini Pak, langsung aja ya. Bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran BPJS Kesehatan peserta mandiri dan pekerja, terutama buat mereka yang belum mengetahuinya gitu loh Oh Pak. ya, siap. Hatur nuhun para pendengar Jazz FM Sahabat Jas dimanapun Pak. sahabat Jazz, Iya oke. betul. Sahabat Jazz Iya. FM dimanapun Ya. berada sampai ke Cilacap ya, Sampai Bandung dan iya. sekitarnya. Iya betul. Alhamdulillah. Untuk kepesertaan BPJS sendiri, untuk pendaftarannya cukup mudah ya. Iya. Bisa datang langsung ke kantor BPJS terdekat, Mhm. itu secara offline, Iya. ataupun secara online melalui Mhm. media atau kanal-kanal tertentu. Betul. Contohnya Iya. melalui WA Pandawa Ada ya? di Iya. 08 Mhm. 118 Mhm. eh, 0811 8165 165 Iya. ya. Mhm. Atau melalui aplikasi mobile JKN, Iya. bisa mengunduh di aplikasi Play Store atau App Iya. Store. Mhm. Silakan dipilih sesuaikan dengan smartphone-nya, Iya. nanti bisa mendaftar secara sendiri. Oke. Ataupun melalui Care Center 165. Mhm. Jadi melalui telepon Iya. itu juga bisa, Mhm. silakan mendaftar. Iya. Cukup mudah dan dipastikan Mhm. kalaupun memang agak ragu, ya silakan datang ke kantor Iya. BPJS Kesehatan terdekat. Mhm. Kantor BPJS Kesehatan sendiri itu ada di kantor setiap kabupaten kota ada. Ada ya Pak ya? Iya, Iya. gitu. Jadi memudahkan peserta untuk Iya betul. pelayanan. Baik Pak, pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Ya, Syarat untuk menjadi peserta JKN itu apa aja Pak? ya, siap. Banyak yang belum tahu ini. Banyak, Iya iya, siap. benar. Kalau tadi mungkin untuk yang pesertaan Mhm. mandiri, persyaratannya mudah ya, Iya. hanya menunjukkan KTP asli atau fotokopinya, Iya. berikut Mhm. kartu keluarganya. Iya. Kenapa berikut kartu keluarga? Karena Mhm. didaftarkan harus satu keluarga. Oke. Ya. Kemudian juga ada nomor rekening yang Iya. aktif, nomor Mhm. handphone yang aktif, Betul. alamat email, Mhm. dan juga nantinya akan ditanyakan Mhm. mau terdaftarnya di Vaskes tingkat pertamanya di mana. Iya. Nah, itu Mhm. untuk yang peserta mandiri. Iya. Kalau yang pekerja Iya. itu bisa melalui satuan kerjanya atau Iya. badan Mhm. usahanya atau perusahaannya ya, Iya. itu menyertakan identitas dari Mhm. pekerjanya, Iya. kemudian juga lampirannya adalah kartu keluarga, Iya. ledger gaji Mhm. tentunya, karena memang untuk pekerja ini berbeda dengan peserta mandiri, Iya. iurannya. Mhm. Kalau pekerja itu potongan iurannya berdasarkan prosentase, kalau Iya yang iya. peserta mandiri itu berdasarkan nilai rupiah. Ya. Betul, iya. Jadi Mhm. ada ledger gajinya, kemudian ada SK. Mhm. Bagi yang PNS atau P3K ada Mhm. SK-nya tentunya Iya kan. iya. SK pengangkatannya gitu, Betul. atau yang perangkat desa juga ada SK pengangkatannya gitu. Mhm. Nah, itu menandakan bahwasanya sah sebagai pekerja yang Peserta, iya. ditunjuk oleh Mhm. instansinya. Iya. Nah, itu juga apa namanya diserahkan secara kolektif Iya, bisa bisa gitu, ya? Iya secara bisa. kolektif. Jadi Iya, tidak perlu sendiri-sendiri. Kalau betul. sendiri-sendiri kan mungkin bagi pekerja waktunya kan agak sulit ya untuk Iya. izin Mhm. bekerja ya. Jadi bisa secara kolektif melalui Mhm. HRD-nya atau bagian personalianya Iya, atau bagian penanggung jawabnya betul. itu bisa Mhm. dilakukan. Iya. Nanti tinggal hubungi ke kami Iya. di BPJS Iya. Kesehatan. Mhm. Nah, nanti akan kami bantu untuk proses pendaftarannya. Oke. Dan berikutnya Pak, jika mendaftar sekarang kapan akan aktif status pesertanya gitu? Siap. Mhm. Bagi peserta pekerja, bagi yang Iya. PNS bisa langsung aktif, Bapak. Mhm. Namun kalau yang untuk pekerja dari badan usaha,
Iya. itu baru bisa aktifnya di tanggal 1 bulan berikutnya, Oh gitu ya. setelah badan usaha tersebut membayar iurannya. Iya. Sedangkan untuk peserta mandiri, Mhm. bagi yang belum terdaftar, ya, memang belum pernah terdaftar di segmen apapun, Iya. baru mendaftar, Mhm. itu ada masa aktif periodenya 14 hari. Iya. Ya, jadi selama 14 hari itu, 14 hari kalender ya, Iya. itu nanti akan muncul di hari ke-14-nya itu adalah tagihan iuran pertama yang harus dibayarkan. Iya. Mhm. Begitu, dibayarkan iuran tagihan pertamanya, maka bisa langsung aktif. Iya. Mhm. Sekiranya di hari ke-14 tidak bisa membayar iuran, bisa di hari ke-15, bisa di hari Mhm. ke-16. Iya. Mhm. Silahkan, tapi jangan sampai lebih dari 30 hari. Gitu ya, Pak, Nah, ya? ya, Iya iya. jangan sampai lebih dari 30 hari, kenapa? Mhm. Karena nanti tagihan iuran pertamanya akan tertutup. Oh iya. Heeh, nanti Mhm. harus dibuka lagi, Iya. kena lagi 14 hari Oh gitu nantinya. ya? Nah, seperti Iya, itu. Pak, ya. Iya. Oke. Ada berapa jenis kepesertaan di BPJS Kesehatan, Pak, saat ini? Jenis Mhm. kepesertaan ada 2, Pak. 2 ya? Jadi ada kepesertaan penerima bantuan iuran, Penerima bantuan ya, iuran yang ya? mana Mhm. biasanya kita mengenalnya adalah yang dari APBN ya, Iya. PBI-APBN Mhm. atau Jamkesmas, Iya. dan juga ada juga bukan penerima bantuan iuran, Iya. ya. Mhm. Bukan penerima bantuan iuran ini pertama ada dari sektor pekerja, Iya. tadi ada pekerja swasta, Mhm. pegawai negeri, Iya. pejabat negara, ya, Iya. perangkat desa, dan Mhm. lain sebagainya. Kemudian juga ada yang peserta mandiri, Iya. ada yang bukan pekerja, bukan Mhm. pekerja ini adalah para pensiunan, Betul. dan juga ada penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Oh iya. Mhm. Nah, jadi ada penduduk yang tidak masuk kategorinya kriterianya dalam PBI APBN, Iya. itu bisa masuk ke dalam penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Iya, Pak. Namun itu kembali lagi tergantung dari Mhm. pemerintah daerahnya, Betul. kategori batasan mana yang bisa didaftarkannya Iya, seperti Pak. itu. Apakah boleh turun berkelas itu, Pak? Oh, bisa, Bisa ya, Pak, ya? bisa. Oke. Kalau bagi peserta mandiri turun kelas bisa, Iya. Mhm. tapi harus 1 tahun terlebih dahulu di kelas sebelumnya. Oh, ada gitu ya? Nah, Ada ya, batasannya, 1 tahun betul, dulu gitu ya? betul, heeh, Baru boleh turun gitu baru ya, boleh Pak, ya? turun, Oke, iya. heeh. Oke, apakah boleh hanya mendaftarkan 1 orang saja yang sedang sakit misalnya, Pak? Ini, mungkin perlu kami jelaskan Atau bahwasanya gimana? Iya, Pak. berdasarkan Mhm. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Mhm. dan juga sudah diperbaharui sekarang Iya. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023, Iya. bahwasanya untuk kepesertaan JKN ini Mhm. itu wajib satu keluarga Satu keluarga? terdaftar. Wajib ya, Pak, ya? Wajib satu Oh, keluarga iya iya, terdaftar. gitu ya. Apabila dalam satu keluarga itu sudah ada yang terdaftar di segmen tertentu, Mhm. maka yang belum terdaftar yang didaftarkan. Oh, iya iya. Gitu. Jadi misalnya sekiranya ada 5 anggota keluarga, Mhm. ternyata anak pertamanya sudah terdaftar sebagai peserta pekerja gitu ya. Mhm. Berarti orang tuanya dan adik-adiknya belum terdaftar. Iya, Silakan itu bisa mendaftar sebagai peserta mandiri. betul, iya. Atau mungkin dari si pekerjanya ini, si anak pertama ini, sekiranya memang memungkinkan Iya. perusahaannya Mhm. memfasilitasi bisa menambah iuran bagi orang tuanya, Mhm. itu bisa namanya mendaftarkan anggota keluarga tambahan 1%. Iya. Tapi hanya untuk orang tua saja. Mhm. Orang tua, Oh, kandung, iya kemudian anak, iya. anak keempat, kelima, Mhm. dan seterusnya. Karena untuk Oke. pekerja itu yang ditanggung hanya 3 orang Mhm. anak, Iya. ya. Kemudian juga untuk mertua, itu Iya. bagi peserta Mhm. pekerja swasta, Oke. seperti itu. Nah, untuk yang PNS, Mhm. itu baru terakomodir di PNS pusat. Iya iya. PNS pusat, TNI Polri, yang baru Mhm. terakomodir. Bagaimana PNS daerah? PNS Nah, daerah itu dia, itu iya. untuk anggota keluarga tambahan Mhm. saat ini belum disepakati terkait mekanismenya, Iya. pendaftarnya bagaimana. Mhm. Karena memang ada kode mata anggaran khusus Oh, yang ya? harus disetorkan dari Iya iya. Satker ke Iya, benar, Pak. negara Heeh, seperti itu. iya Nah, iya. itu yang belum Mhm. disepakati nanti rekening penampungannya yang mana. Kalau itu Iya. sudah ada disepakati Mhm. mekanismenya dan rekening penampungannya yang mana, Iya. itu mungkin bisa dilakukan. Iya. Kanal layanan BPJS Kesehatan itu ada apa aja, Pak? Nah, Kanalnya itu, kalau kanal ini banyak, layanan Pak, ya. BPJS ya? Selain di kantor BPJS Kesehatan itu sendiri, Mhm.
ada tadi secara online ya, Iya, betul. ada secara online melalui Pandawa, Mhm, melalui Mobile JKN, mhm. melalui care center, ada juga kita namanya BPJS keliling, Mbak. Oh, ada ya. Ya, Iya. jadi kita turun jemput bola Jemput bola, langsung, betul betul, ya. Pak, betul. Jemput bola langsung turun ke desa-desa atau Mhm. ke fasilitas lainnya. Ada juga di mall layanan publik, Pak. Ya, Iya. ada di mall pelayanan publik atau MPP. Mhm. Awalnya di terminal kalau di Banjar ya, Ada ya, sekarang terminal. Oh sudah pindah di saya lupa di komplek perkantoran. oh, ya ya, Heeh, di yang di komplek mana? Komplek perkantoran yang di eh, Pamongkoran atau di Purwaharja atau di mana? yang di Purwaharja Oh, kalau nggak yang di salah. Purwaharja Ya, ya? Iya, betul. benar, Komplek di sana. perkantoran yang Iya. di Purwaharja. Mhm. Nah, itu sudah pindah ke sana. Oh, iya. Awalnya itu tahun lalu masih sampai dengan kemarin beberapa bulan yang lalu masih di terminal, sekarang sudah Terminal. pindah. Iya iya. Itu namanya mall pelayanan publik. Mhm. Karena memang di sana berkumpul pelayanan-pelayanan publik tidak hanya BPJS, ada Mhm. pembuatan SIM, ada Iya pembuatan Dukcapil ya, iya. data Mhm. kependudukan dan lain sebagainya Mhm. perizinan. Kemudian juga ada kanal BPJS online ya. Mhm. Jadi BPJS online ini memfasilitasi tatap muka secara langsung namun secara Zoom. Zoom. Ya, Iya. Mhm. secara Zoom nih biasanya kita kerjasama dengan pihak desa atau Iya. kelurahan. Mhm. Sekiranya memang pihak desa atau kelurahan ada mengumpulkan masyarakat Betul. yang ingin melakukan proses perubahan data atau pendaftaran Iya. secara online, kalau khawatir pakai handphone susah gitu Iya ya, iya, benar. WA Pandawa susah, Ada gitu bisa layanannya. ada Iya, tatap benar. muka secara Mhm. BPJS Iya. online seperti itu. Oke, gini Pak, di mana bisa cek status kepesertaan kita? Nah itu Pak, Nah, iya. ngeceknya di mana tuh Ya, kalau kita iya. bagi yang sudah terdaftar alangkah lebih baiknya Mhm. mengunduh aplikasi Mobile JKN. Ada ya Pak, ya Ya, udah di tersedia aplikasi gitu ya? Play Store atau Mhm. enggak App Store ya. Iya. Silakan mengunduh kemudian meregistrasi masuk ke Mhm. dalam aplikasinya. Iya. Karena apa? Karena di sana kita mengetahui semuanya. Iya, Status keaktifan kita, betul. kemudian siapa saja yang terdaftar di Mhm. keluarga kita, bagaimana cara mengubah Vaskes gitu, Betul, iya. ubah alamat, Mhm. kemudian ada informasi seputar JKN ya. Iya. Mhm. Kemudian ada sekarang kan mengakses layanan kesehatan Mhm. itu harus menggunakan antrian online, Pak. Oh oh iya. Nah, Iya. antrian online Mhm. itu memudahkan kita, jadi dimanapun kita berada, kita bisa ngambil nomor antrian terlebih Iya. dahulu. Mhm. Nah, itu bisa diakses, baik Betul. itu di antrian online di FKTP maupun Mhm. antrian online di rumah sakit. Oke. Nah, jadi memudahkan peserta dalam mengakses pelayanan kesehatan. Ada juga menu pengaduan di sana. Iya. Menu pengaduan kalau sekiranya kita mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan lah ya, Iya. Mhm. baik itu status kepesertaan atau terkait dengan pembayaran iuran dan lain Mhm. sebagainya, bisa menuangkannya di dalam menu pengaduan tersebut. Iya. Mhm. Ya, menu pengaduan tersebut ada tiga, yang satu pemberian informasi, Mhm. kemudian administrasi, Iya. yang tiga pengaduan itu sendiri. Mhm. Jadi bisa kalau bagi peserta yang mau meminta informasi, bagaimana cara pembayaran atau Mhm. status pembayarannya, bisa ke menu informasi. Oke. Kalau mau merubah data bisa ke Mhm. menu administrasi. Iya. Mhm. Kalau mau mengadukan sesuatu bisa ke menu pengaduan. Iya. Mhm. Jadi ada banyak kelebihannya. Ditambah lagi ada screening riwayat Screening? kesehatan. Oh, ada juga ya, Ada Pak, ya? juga, Pak. Oh, Jadi iya kita iya. bisa screening riwayat Mhm. kesehatan secara mandiri. Oh, iya. Kita bisa mengetahui Bagus. apakah kita mempunyai resiko penyakit atau tidak. Betul. Tentunya penyakit yang di sini adalah penyakit katastropik, Mhm. penyakit yang berkelanjutan, Iya. ya, seperti darah tinggi, Mhm. hipertensi gitu ya, Iya. kemudian jantung, Mhm. ya, kemudian juga termasuk yang asma Iya. gitu ya, Mhm. kemudian juga ada yang TB paru gitu Mhm. ya. Iya. Nah, itu bisa kita screening sendiri. Ada Mhm. beberapa pertanyaan nanti gejala-gejalanya itu diungkapkan secara Betul. jujur ya. Iya iya. Secara jujur nanti Mhm. akan ada rekomendasinya. Apakah resiko tinggi, sedang, atau rendah. Oke. Kalau resikonya tinggi tentu akan diarahkan ke Mhm. dokter Iya. nantinya, seperti itu. Ini Pak, bagaimana cara untuk melakukan perubahan data bagi pekerja nih Pak nih? Oh ya, Perubahan data tuh. perubahan data ini Mhm. memang saat ini sedang kami galakkan, Pak ya. Iya. Karena memang untuk perubahan data ini sangat perlu Iya. dikarenakan memang data kepesertaan itu banyak yang anomali.
Ya. Dalam arti kata anomali adalah mungkin, yang seharusnya golongan si pesertanya ini untuk Mhm. baik PNS misalnya ya, yang seharusnya golongannya ini sudah naik, Mhm. ya, sudah di golongan A gitu Iya. ya, atau golongan, 4A misalnya, Mhm. atau udah 4B gitu, Mhm. tapi belum dilaporkan. Yang dulu waktu pada saat mendaftar masih di golongan B gitu kan, Mhm. apa, golongan 3B Iya. misalnya. Nah, itu kan sudah ada pembaharuan golongan gitu Iya, ya. betul. Nah, itu harus segera dilaporkan, Mhm. ya. Laporkannya bisa melalui, PIC di Satkernya, Iya. atau bisa datang langsung ke kantor BPJS Oke. setempat, atau bisa secara online tadi, Iya. Mhm. melalui kanal-kanal yang Betul. lainnya. Kalau untuk yang perubahan data bagi peserta, pekerja swasta, Mhm. itu kita ada namanya Edabu, aplikasi Edabu, ya, Iya, iya, Edabu. iya. Jadi nantinya dibantu oleh HRD apa yang harus dilakukan perubahan data, update Mhm. datanya. Apakah data pegawainya berkurang atau Mhm. bertambah? Nah, Iya. itu dilaporkan oleh HRD-nya melalui Iya. aplikasi Edabu. Oke. Apakah masa kontraknya habis atau Mhm. apakah ada PHK, Mhm. itu dilaporkan Iya. oleh, perusahaannya, Oke. seperti itu. Nah, Pak, kenapa tidak mendapatkan kartu? Nah, ini dia nih. Oh, iya. Gimana nih, Baik. Pak? Ya, Ini. baik. Jadi sejak tahun 2022 itu BPJS Kesehatan sudah tidak lagi mencetak kartu, Pak, Oh, iya, ya. iya. Karena memang sekarang, mengikuti perkembangan zaman. Online gitu ya, Pak, ya? Betul, Pak. Karena memang imbas Mhm. dari Covid juga ya, Pak, ya. Betul, betul, Pak. Imbas dari Iya. Covid yang Mhm. harusnya apa, yang tidak bersentuhan langsung atau, menghindari ya, Mhm. menghindari kontak, sehingga kebijakannya adalah untuk secara online Iya, atau betul. digitalisasi. Mhm. Memang sesuai dengan perkembangan zaman, sekarang pun untuk, KTP itu kita ada namanya IKD kalau nggak Iya, salah, betul. Identitas Kependudukan Digital. Mhm. Nah, kita mengikuti juga seperti itu, Mhm. bahwasanya kita menggunakan KIS digital. Mhm. Bagaimana cara memperoleh KIS digital ini? Dapat mengunduh aplikasi Mobile JKN. Iya. Nah, di sana ada namanya kartu digitalnya, bisa Mhm. di-download, Iya. dicetak di kartu juga bisa, Iya. melalui email gitu ya. Mhm. Nah, itu bisa dilihat secara satu keluarga, Mhm. siapa saja yang terdaftar itu bisa. Ya, Iya. bisa dilihat nama, pesertanya siapa, istri atau suaminya Mhm. siapa, anak-anaknya siapa. Iya. Nah, jadi kita ataupun mau menunjukkan, kalau dari handphone kan tinggal ditunjukkan aja kartu digitalnya. Mhm. Sudah punya kartu belum? Sudah, ini kartu Oh, digitalnya. oke. Jadi bisa, karena handphone bisa dibawa kemana mana Pak. Mhm. Ke ke kamar mandi pun pasti dibawa. Iya, iya, iya. Ya, kalau kartu kadang suka lupa nggak dibawa Pak, gitu Itu kan ya. jika mendaftar sekarang kapan tuh, Pak, akan aktifnya status pesertanya, seperti itu? Nah, itu tadi kalau yang peserta mandiri 14 hari ya. 14 hari ya? Ya, Oh, untuk iya, iya, peserta iya, iya. mandiri Betul, 14 betul. hari. Untuk yang pekerja itu, kalau yang pekerja swasta itu di Mhm. tanggal 1 bulan berikutnya, Iya. begitu perusahaannya membayar iuran pasti langsung aktif. Kemudian bagi yang pekerjanya PNS atau P3K, karena biasanya sudah dilakukan potongan iuran terlebih dahulu Iya, iya, Pak. oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, Iya, sehingga bisa langsung aktif, iya. untuk kepesertaannya. Boleh nanya lagi nih, Pak, Boleh boleh. bagaimana melakukan update data atau pendaftaran namun sedang berada di luar domisili misalnya gitu loh, Pak? Betul. Nah, Iya, ini itu yang gimana tuh, kadang, Pak? menjadi apa ya, catatan ya Mhm. bagi para peserta, sahabat Jas FM, Iya, betul. bahwasanya dimanapun sahabat Jas FM yang sudah Mhm. terdaftar sebagai peserta JKN, itu bisa melakukan update data dimanapun. Tidak Bisa. hanya update data, mau pendaftaran pun bisa Iya. dimanapun. Baik itu peserta mandiri, kepesertaan pekerja, eee, pegawai negeri sipil Iya. atau ASN, Mhm. ataupun pekerja swasta. Iya. Nanti kami akan membantu tentunya, dari BPJS Kesehatan, membantu mendaftarkan, kepesertaannya, Iya. seperti itu. Mhm. Berbeda kalau yang, kepesertaan penerima bantuan iuran Mhm. atau penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Iya. Nah, kalau itu tidak bisa dimanapun gitu ya. Mmm. Iya, iya, Kalau benar. kalau itu berdasarkan domisilinya harus mendaftarkan, mengajukan, bukan Iya, mendaftarkan. iya. Kalau yang ingin terdaftar sebagai penerima bantuan iuran atau yang didaftar oleh pemerintah daerah, mengajukan diri ke dinas sosial setempat, Iya. Mhm. ya kan. Nah, nanti akan di-verify oleh dinas sosial setempat, Mhm. ya kan.
apakah memang sesuai kriterianya atau tidak, Iya. ya. Kalau sesuai kriterianya tentunya akan diusulkan, Mhm. tapi kalau tidak sesuai kriterianya maka, apa namanya, diarahkan menjadi peserta mandiri, Mhm. seperti itu. Karena memang untuk ke dinas sosial ini kalau bagi yang jauh dari dinas sosial, Mhm. domisilinya itu biasanya diarahkan ke desa terlebih dahulu. Terus begini Pak, biasanya kan yang memiliki BPJS itu biasanya orang dewasa ya. Ya, Ini gimana, pendaftaran untuk bayi yang baru lahir ini Pak nih? oh ya, siap. Untuk bayi baru lahir itu, bisa didaftarkan begitu bayi tersebut lahir sehat, Oh, langsungan gitu ya? langsung didaftarkan. Iya iya Kalau Pak. dulu sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Mhm. itu didaftarkannya masa di dalam kandungan. Oh, lebih dini ya Pak Ya, ya? lebih ini. Tapi Namun, begitu terbitnya berlakunya Peraturan Presiden Nomor mhm. 82 Tahun 2018, maka bayi baru lahir itu bisa didaftarkan begitu bayi itu lahir sehat. Ada keringanan ya, Pak, Ya, ya, ada kalau gitu? Wah, keringanan repot ya seperti kalau itu. masih di dalam Betul, Pak. sekarang Nah, ada keringanan. namun perlu Mhm, diperhatikan iya, bagi ibu kandungnya nih, mhm, gitu kan ya. Jangan sampai terlambat mendaftarkan bayi baru lahirnya. iya, Jadi kalau misalnya sudah lahir dari tahun 2022 mhm, ya, lahir di bulan September 2022, iya. baru didaftarkannya hari ini, Oh bulan Desember, itu iurannya akan terhitung dari semenjak lahir. oh, gitu ya, Pak, ya, Iya, makanya untuk ibu, iya, yang melahirkan segera daftarkan. Nah, bagaimana cara mendaftarkannya? Bisa melalui tempat fasilitas kesehatan pada saat melahirkan, iya, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit, iya, ya. Karena kami sudah berkoordinasi bekerja sama mhm, dengan pihak rumah sakit ataupun puskesmas iya, untuk membantu mendaftarkan bayi baru lahirnya. iya. Kecuali kalau melahirkannya di Paraji, ya kita agak sulit itu. Iya iya, bener ya. Iya, Iya bener, kurang akurat ya, betul. Pak. Iya. Nah, Pak, ada anak pekerja tetapi statusnya tidak aktif, itu kena apa, Pak? Ya. Jadi memang kalau bagi pekerja ini kan yang dijamin atau ditanggung itu 3 orang anak, Pak. Nah, Iya iya. namun ada batasan usia, Pak. Oh, gitu ya? Iya, Oh, iya iya. usianya itu 0 bulan sampai dengan 21 tahun. 21 tahun, Pak, setelah 21 itu gimana? tahun. Nah, kalau masih mengenyam pendidikan Mhm formal, mhm, kuliah gitu iya. ya, itu dapat diperpanjang dengan surat keterangan kuliah Oh, seperti itu ya, sampai Pak, ya? usia Mhm. maksimal 25 tahun. Oh, Selepas 25 tahun sudah tidak masuk lagi usia tanggungan. jadi harus mandiri Harus gitu ya, Pak? mandiri Benar benar, begitu. iya iya. Jadi, perlu dilihat lagi kenapa tidak aktifnya gitu kan. Mhm, Apakah karena usianya sudah melewati 21 tahun? iya Kalau sudah melewati 21 tahun pastikan masih terdaftar kuliah. iya, mhm, Jika sudah tidak terdaftar kuliah, misalnya, oh sudah tidak kuliah misalnya, iya oh berarti tidak bisa di, eee, tanggungan lagi. iya, mhm, Ya karena sudah, yang ditanggung hanya yang, menempuh pendidikan formal, oke. seperti itu. Nah, itu anak pekerja ya, Pak, ya. Ya, Sekarang nih, untuk peserta pensiunan, bagaimana peserta pensiunan, Pak, ya? Apa yang harus dilakukan untuk memperbaharui datanya loh, Pak, gitu? nah iya betul. Mhm. Untuk pensiunan ini biasanya kan memang agak sulit ini, para Oh, sepuh-sepuh ya, Pak, ya. iya iya, Karena Pak. kan dari secara teknologi mungkin agak kurang Iya, ya, Pak, benar ya, benar. Iya, kemampuannya betul. karena, sehingga memang kita biasanya berkoordinasi dengan PWRI, Iya Pepabri, ya, betul. LVRI gitu ya, Mhm, khusus bagi pensiunan ASN ya atau iya, PNS, mhm, pensiunan TNI Polri, dan iya, juga pensiun LVRI veteran, mhm. ya. Namun memang kita, kadang, anggotanya itu atau para pensiunan ini tidak masuk dalam keanggotaan mereka, Oh, gitu ya? tidak masuk ke dalam keanggotaan organisasi Mhm, ini gitu ya. iya, Sehingga memang, bagi Bapak Ibu sahabat Jas FM mhm, yang memang sudah pensiun iya untuk segera melaporkan update iya, ya. mhm, Karena begitu, data kami sandingkan dengan BKPSDM, iya, kabupaten kota mhm. dan ternyata pensiun, itu biasanya kami akan lakukan penonaktifan terlebih dahulu. Oh, gitu ya, Pak, ya? Ya, kenapa? Karena memang agar nanti tidak dibayar oleh tidak kelebihan membayar iuran Iya, mhm, BKPSDM-nya kan seperti itu, oke, atau pemerintah daerahnya. mhm. Sehingga kami nonaktifkan sampai jelas pensiunannya ditunjukkan
pensiunannya ini dari Taspen, Ya. ya kan. Mhm. Apakah ada, bukti pemotongan pensiunannya atau Mhm. tidak gitu kan ya. Mhm. Kalau itu ada berarti nanti kita aktifkan kembali. Oke. Ya tentunya dengan membawa surat keputusan pensiun ya atau SK Mhm. pensiunnya, kemudian juga leger gaji untuk mengetahui potongan iurannya Iya. gitu kan. Mhm. Sama juga kakaknya apakah masih dengan pasangan yang lama atau sudah Iya. menikah lagi Mhm. gitu kan ya. Itu kadang kita temukan di lapangan ternyata suaminya atau istrinya itu sudah beda lagi. Ya. Padahal di database kita masih yang Betul. lama gitu Iya kan iya, ya. Pak, iya. Entah itu cerai hidup atau cerai Itu mati ya itu dia, yang Pak, perlu iya. dilaporkan ke kami kan Betul gitu. betul betul Ya betul. seperti itu. Nah ini Pak, kalau tadi itu ya, apa namanya, untuk pensiunan. Bagaimana cara mengaktifkan kembali cara mengaktifkan kembali kepesertaan JKN yang nonaktif atau peserta PBI loh, Pak. Oh yang Iya, yang PBI itu ya iya, baik. heeh, Untuk ada yang gitu. peserta PBI yang nonaktif, mungkin kalau yang langsung ke kami itu biasanya kami arahkan sebagai peserta mandiri, Pak. Iya. Ya, Mhm. mandiri kelas 3. Kenapa? Karena memang untuk kepesertaan mandiri itu bisa langsung didaftarkan melalui BPJS Kesehatan. Iya. Mhm. Namun kalau ingin kembali lagi sebagai peserta PBI, itu melalui proses yang panjang, Mhm. ya. Jadi harus ke desa dulu atau Iya betul. kelurahan dulu untuk didata kembali, Mhm. kemudian ke dinas sosial Iya. mengusulkan ke Kementerian Sosial, Mhm. jadi panjang, ya. Dan itu di luar dari kewenangan kami Mhm. BPJS. Nah, jadi biasanya kami mengarahkan untuk terdaftar dulu sebagai peserta mandiri kelas 3 Iya. sesuai dengan kemampuannya, jangan dipaksa, Mhm. "Oh, saya mau kelas yang lebih ini," tetapi secara ekonomi tidak Oke. mampu. Iya iya. Seperti itu. Bagaimana Pak, kita tahu apakah sudah terdaftar atau belum sebagai peserta JKN gitu? Ya. Kalau untuk mengetahui bisa Mhm. melalui, WA Pandawa ya, kalau Oh yang tadi misalnya itu ya Pak ya? Bapak Ibu Mhm. sahabat, Oh iya iya. Jas FM Mhm. belum menginstal aplikasi Mobile JKN ya, Iya. bisa, WA di Pandawa tadi di nomor 08 Mhm. 11 Iya. 8165 165 Mhm. dengan menginput, "Halo Pandawa," nanti Iya. pilih apa, eee, memasukkan NIK dan juga tanggal lahir. Mmm. Kemudian, pilih menunya menu informasi. Iya. Ya, di sana ada menu cek kepesertaan, status kepesertaan, cek pembayaran iuran, ya, dan lain sebagainya. Mhm. Nah, jadi bisa di WA tersebut. Iya. Jadi kalau WA ini umum siapapun bisa, Boleh ya Pak ya? boleh, Iya, heeh. oke. Bapak misalnya mau Mhm. mengecekkan, saudaranya itu juga bisa, Iya, heeh, oke. seperti itu. Bagaimana Pak jika suami atau istri, sama-sama bekerja? Nah, apakah boleh istri ikut tanggungan suaminya? Oh, Nah, iya. itu dia Pak, Ya, kalau dua-duanya terkait bekerja. pekerja ini Mhm. sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018, pasal 14 itu sangat jelas Iya. bahwasanya apabila suami istri, bekerja, ya Mhm. sama-sama bekerja, maka masing-masing didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Mhm. Ya, jadi dua-duanya harus didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Oke. Kalau misalnya beda, yang satu Mhm. PNS, yang satu swasta, ya masing-masing pemberi kerjanya yang Mhm. mendaftarkan. Iya Ya, jadi, yang satunya melalui perusahaannya, yang satunya iya melalui, pemerintah daerahnya, iya. gitu, seperti itu yang Oke. mendaftarkan. Jadi, walaupun, suami istri bekerja, tidak bisa masuk ke salah satu tanggungan. Mhm. Kecuali kalau nanti misalnya yang istrinya misalnya di swasta hanya kontrak 5 tahun, Iya. selama 5 tahun itu didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Mhm. Begitu masa kontraknya habis, maka bisa dialihkan ke sebagai Bisa tanggungan ya dari Pak iya suaminya. iya benar. Nah, gitu. Oke. Dan sahabatnya sebegitu jelas ya, penjelasan dan, kejelasan dari Bapak Kepala Bagian Kepesertaan kita dari BPJS Kesehatan Cabang Banjar. Ini pertanyaan berikutnya Pak, ini yang paling ini nih. Iya Saya sudah tidak bekerja lagi misalnya, iya kemudian apa yang harus dilakukan untuk tetap bisa terdaftar aktif gitu loh Pak? iya, siap. Ya, Mhm. memang bagi peserta pekerja khususnya yang swasta ya, Iya. ini, begitu sudah masa pensiun, Mhm. usia pensiun ya, atau sudah, tadi mengalami PHK Oh, iya atau, iya, betul betul. masa kontraknya sudah Mhm. berakhir gitu ya.
itu bisa mendaftar sebagai peserta mandiri Oke. terlebih dahulu, Iya. ya. Kalau sekiranya yang tadi yang terkena PHK, Mhm. ya, PHK-nya karena apa? Kalau memang ada putusan hubungan industrial, Mhm. ya, pengadilan hubungan industrial bahwasanya, oh di-PHK oleh salah satu perusahaan Iya. misalnya. Mhm. Nah, itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan Iya. selama 6 bulan Oke. tanpa membayar iuran. Mhm. Asal ada putusan tadi ya, Iya. putusan dari pengadilan hubungan industrial. Iya. Nah, jadi nanti si perusahaannya atau si pekerjanya nanti yang melapor ke BPJS Kesehatan Iya. dengan membawa salinan putusan tersebut, Oke. ya. Tentunya juga ada surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat, Mhm. ya. Nah, kalau misalnya selama 6 bulan itu belum mendapatkan pekerjaan, Iya. maka nanti kami akan berkoordinasi dengan dinas sosial. Iya. Apakah nanti di bulan ke-7 bisa diusulkan Mhm. dimasukkan ke peserta penerima bantuan iuran Iya. atau penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Oke. Nah, tapi itu keputusannya ada di pemerintah daerah, Iya. seperti itu. Nah, jadi bisa kita bantu untuk berkoordinasi. Mhm. Nah, untuk yang PHK ini juga memang tadi sudah 6 bulan ya, selama 6 bulan Iya. tidak membayar iuran dan Mhm. kelasnya pun di kelas 3 Iya. turun Turun jadinya. bisa ya, jadi Bisa. gitu ya? Jadi yang tadinya misalnya selama bekerja dia di kelas 2 Mhm. atau di kelas 1 ya, Mhm. karena penghasilannya tinggi gitu ya. Mhm. Namun begitu di PHK dia turun kelas menjadi kelas 3 Otomatis. otomatis Iya, iya. seperti itu. Oke, ini menarik sekali ya perbincangan kita bareng Bapak Sumbut Murwata ya Iya, selaku Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Banjar, sahabat Jas. Ini pertanyaan terakhir, Pak. siap. Mohon dijawab gitu ya. Iya. Siapa saja nih Pak ya keluarga yang masuk tanggungan pekerja gitu Pak? Oh iya. Yang masuk tanggungan pekerja itu adalah keluarga inti, Mhm. yaitu, peserta itu sendiri yang bekerja, Ya. ya, kemudian suami atau istrinya Iya. yang Mhm. sah, Mhm. kemudian 3 orang anak, Iya. baik itu anak kandung, anak tiri, Oh ya? maupun Kok anak bisa? angkat, ya, Anak sesuai tiri dengan dan anak angkat juga masuk bisa, boleh? yang penting jumlahnya Oh, 3. 3 gitu Heeh, ya? yang Oh penting iya, iya. jumlahnya maksimalnya 3 gitu Iya, ya. benar. Misalnya anak pertama anak kandung, anak keduanya Mhm. anak angkat misalnya, Oh, gitu ya. atau anak ketiganya anak tiri Iya, misalnya, itu bisa saja, bisa ya, Pak. heeh, Oke. dimasukkan. Nah, nanti bagi yang, swasta Mhm. tadi, yang sektor swasta, nanti ada namanya anggota keluarga tambahan yang nambah 1%, Oh, tapi gitu ya. nambah iuran, Pak. Oh, harus itu mah ya, Pak Iya. ya? Iya. Kalau kalau yang ini kan yang anggota keluarga tanggungan ini otomatis dia Iya. iurannya 1% dipotong dari gaji pekerjanya Iya. Mhm. itu sudah 5 orang, Oke. otomatis ya. Mhm. Jadi satu pekerja dipotong 1% Mhm. dari penghasilan atau gaji bulanannya, Mhm. itu sudah menanggung 5 anggota keluarga. Oke. Yang bersangkutan pesertanya suami atau istri Iya. dan juga 3 orang anak. Mhm. Namun untuk anggota keluarga tambahan, itu harus kena lagi potongan 1% per jiwanya. Iya. Mhm. Nah, siapa saja anggota keluarga tambahan, Mhm. yaitu anak keempat, kelima, dan seterusnya, Iya. ya, atau orang tua kandung Oke. dan mertua kandung. Mhm. Jadi masing-masing bapak ibu ya, Mhm. orang tua Ya. maupun mertua bapak ibu. Oke. Nah, kalau sekiranya Mhm. anaknya ada 4 atau ada 5 misalnya. Oh, yang anak pertama usianya sudah melewati usia tanggungan. Mhm. Nah, ini yang anak keempatnya bisa naik nanti, Iya. Mhm. mengganti anak yang Kakaknya mungkin pertamanya, ya? Iya, iya, benar. seperti itu. Mhm. Nah, nanti juga anak Berlanjut. kelimanya juga begitu, bisa Iya. masuk tanggungan kalau Mhm. anak keduanya ini sudah melewati Mandiri usia gitu ya? Iya, tanggungan, benar. betul, Oh, seperti itu. oke. Dan sangat menarik sekali sahabat Jas, perbincangan kita untuk hari ini. Dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat ya bagi sahabat Jas semuanya yang belum mengetahui proses dan lain sebagainya tentang ke BPJS-an kesehatan, BPJS Kesehatan. Nah, dari semua penjelasan ini mungkin ada kesimpulan yang bisa disampaikan ke sahabat Jas, Iya, baik, Pak Sumbut. Iya, silakan Pak. baik. Terima kasih, Kak. Baik sahabat Jas FM dimanapun berada, kami dari BPJS Kesehatan tentunya Mhm. akan terus membantu memberikan pelayanan yang terbaik, Ya, khususnya bagi peserta kami, peserta BPJS Kesehatan. betul. Catatan kami adalah pesan kami yang pertama,
selalu update data pesertanya, Mhm. jangan sampai pada saat dibutuhkan status kepesertanya tidak aktif, Iya. ya. Jadi selalu dicek kembali, diupdate datanya, Mhm. dan dipastikan status kepesertanya aktif. Iya. Sehingga begitu mendapatkan atau mau memanfaatkan pelayanan kesehatan, itu tidak terkendala. Iya. Kemudian yang kedua bagi peserta mandiri Mhm. ya, itu pastikan aktif membayar iuran tepat waktu agar Betul. status kepesertanya Iya. tetap aktif Iya. ya. Sehingga nantinya begitu mendapatkan pelayanan kesehatan tidak harus melunasi dulu tunggakannya. Iya. Karena biasanya ujung-ujungnya kalau kita sudah sakit baru kita membayar iuran. Kebanyakan. Kebanyakan seperti itu. Atau ujung-ujungnya Betul, begitu Pak. kita sakit baru mau Iya, mendaftarkan, seperti iya itu. benar. Jadi, BPJS Kesehatan itu akan melakukan penjaminan apabila status kepesertanya aktif, Iya. seperti itu. Kemudian, jangan lupa Bapak, Ibu, sahabat, JAS Mhm. ya, untuk yang para pensiunan Mhm. mohon untuk di-update datanya Iya. ya. Pastikan, data NIK, kemudian SK pensiunannya, Mhm. kemudian potongan iuran dari ledger gaji pensiunannya itu Mhm. bisa dilaporkan kepada kami. Mhm. Karena apa? Karena untuk pembaharuan datanya, Betul. ya seperti itu. Jangan sampai seharusnya Bapak Ibu bisa di kelas 1 sesuai dengan SK pensiunnya, Mhm. tapi karena belum dilaporkan, dia ada di kelas 3 atau di kelas 2. Jangan sampai Iya. seperti itu. Karena Oke. itu bisa merugikan dari para peserta, seperti itu. Kemudian juga bagi ibu-ibu yang melahirkan ya, Mhm. agar segera mendaftarkan bayi baru lahirnya dan mohon diproses data kependudukan si bayinya Iya. ya. Jangan sampai nanti belum terlaporkan ke kami nama Mhm. asli dari si bayi tersebut. Iya. Karena memang untuk nama bayi di kami ini banyak namanya bayi nyonya. Karena memang Apa belum itu, Pak? bayi nyonya karena belum dilakukan update terhadap bayi baru Oh, lahir. iya. Iya, betul Namanya betul. sesuai dengan data kependudukan. Iya iya, Nah, Pak, ya. iya. Mhm. Dan yang mana kadang orangnya juga sudah pindah Oh, gitu gitu kan ya, ya. Pak, ya? Iya. Jadi Persulit namanya juga. masih bayi Mhm. nyonya kan. Oh, iya. Pada saat mendapatkan pelayanan kesehatan nantinya akan Mhm. kesulitan. Iya iya. Dan ini juga menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Contohnya nantinya ada penyalahgunaan identitas Betul, kepesertaan, iya. seperti itu. Mhm. Karena memang kan kalau yang bayi nyonya itu belum ada NIK-nya, Iya, betul ya betul, kan? Pak, Di betul. kami belum ada Iya iya NIK-nya. iya iya. Walaupun oleh orang tuanya sudah proses data kependudukannya, Mhm. sudah mendapatkan NIK tetapi belum melaporkan ke BPJS, Iya. maka di kami masih terekam yang lama. Iya. Karena antara kami dengan Disdukcapil tidak langsung terkoneksi gitu Iya, kan. benar. Tetapi kami menggunakan NIK Iya. sebagai nomor identitas tunggal, Iya. seperti itu. Jadi, makanya pada saat berobat itu Iya. cukup menunjukkan KTP atau NIK-nya saja Mhm. sudah bisa. Karena memang, kepesertaan kami menginduknya kepada NIK Iya. Dukcapil, seperti itu. Ya mungkin hal-hal tersebut yang menjadi catatan agar nantinya, eee, apa, para peserta ini dimudahkan Iya. ya, dan diberikan kesehatan selalu. Mhm. Nah, bagi para pensiunan memang, khususnya bagi yang ahli waris pensiunan, Iya. itu juga, mohon segera melakukan update data Iya. kepesertaannya. Karena memang, ada masanya untuk, ahli waris Mhm. ya. Ahli waris ini kalau bagi anak itu sesuai dengan masa usia tanggungannya, Iya. Mhm. seperti itu. Mungkin itu saja Kang, yang Baik. dapat disampaikan. Terima Baik, kasih. terima kasih kepada Bapak Sumbut Murwata, selaku Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Banjar atas penjelasannya dan mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi halayak, sahabat Jas FM di mana saja berada. Terima kasih Pak Terima atas kasih Kang. penjelasannya. Ya, Iya, selamat siang semua sahabat Jazz FM. iya.